Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Budiarso. Saya calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMA Negeri 1 Sambung Macan. Saya adalah observer dengan rekan saya Bu Wahyu dan Bu Evi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Evi, tadi saya sudah melihat percakapan Bu Evi yang luar biasa sama rekannya. Kira-kira setelah melakukan praktek tadi, bagaimana perasaan? Perasaan saya Pak, saya senang sekali. Ternyata kegiatan coaching atau membantu teman menemukan solusi dari permasalahannya itu membuat kita jadi merasa tertantang, kayak kita ikut ada di masalah itu. Seandainya seperti ini, saya juga ikut seperti ini ya. Ternyata tidak hanya teman saya yang bermasalah yang bisa mengeluarkan idenya, saya juga seperti ingin seandainya ini seperti ini. Iya, luar biasa sekali. Jadi yang sudah dilakukan Bu Evi tadi melakukan coaching itu, yang menjadi indikator ketersediaan Bu Evi itu apa? Kan tadi saya inginnya saya dapat mengembangkan pertanyaan berbobot ya Pak. Kalau tadi karena jawaban dari teman saya tadi sudah menunjukkan ide-ide, beliau bisa bercerita dengan panjang lebar tentang rencananya, kemudian tanggung jawab nantinya yang beliau lakukan. Itu saya merasa bahwa kemampuan saya dalam kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot itu sudah meningkat. Saya merasa seperti itu Pak. Tapi itu kan menurut saya Pak. Kalau menurut yang Bapak amati seperti apa, saya kurang tahu Pak. Iya. Oke Bu, tadi saya sudah mengamati dari awal sampai akhir, luar biasa sekali. Tadi Bu Evi sudah mencoba untuk melakukan banyak hal, semua sasaran, permasalahan apa yang dihadapi dan sebagainya, kemudian rencana aksi dan sebagainya, itu sudah sasaran. Kemudian bagaimana komitmen dan tindak lanjut yang Bu Evi lakukan? Komitmen dan tindak lanjut saya Pak dari kegiatan coaching seperti ini, nantinya jika saya menemukan rekan yang mengalami masalah atau meminta saya menjadi coach, saya akan terus Pak hadir secara penuh. Kemudian saya akan menjadi pendengar aktif. Kemudian saya akan mengasah kemampuan saya Pak untuk membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat memantik teman yang membutuhkan bantuan kita itu untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Karena pada dasarnya setiap orang itu dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, hanya kita itu berusaha untuk mengarahkan seperti itu ya Pak. Saya akan mengasah kemampuan saya di membuat pertanyaan berbobot Pak Aris. Nah, Bu Evi, pertanyaan kedua adalah kompetensi apa lagi yang akan Bu Evi kembangkan selain yang tadi? Saya rasa ya kompetensi itu tadi yang utama yang dikembang. Tetapi kadang Pak, saat kita berbicara atau kita mendengarkan cerita teman, itu kan kadang kita kurang hadir secara penuh dan mendengarkan juga kurang aktif. Nah itu saya akan terus meningkatkan untuk bisa hadir penuh agar saya ikut memahami persoalan dari teman-teman saya di situ. Baik, terima kasih Bu Evi. Saya berharap ini sebagai komitmen kita untuk mengembangkan diri kita dan manapun. Saya sebagai observer mungkin juga banyak kesalahan. Mungkin itu Bu Evi ya. Terima kasih. Sukses buat Bu Evi. Terima kasih Pak Aris. Terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini untuk mengamati kegiatan coaching saya beserta rekan saya Pak Aris. Oke, siap. Selamat siang Bu Evi. Selamat siang Pak Aris. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam Bu Ayu. Selamat datang. Terima kasih Bu Evi. Oh, silakan duduk Bu Ayu. Bu Ayu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah Bu Evi, kabar saya baik. Alhamdulillah. Bagaimana dengan Bu Evi kabarnya? Saya juga hari ini baik Bu Ayu.
Wahyu kemarin kan pengen ngobrol-ngobrol sama saya, katanya mau ada yang didiskusikan. Tapi mohon maaf, kemarin saya sedang ada undangan. Hari ini saya longgar Bu Wahyu, makanya saya minta Bu Wahyu untuk kesini. Bu Wahyu nih ngomong-ngomong apa nih yang mau dibicarakan hari ini? Ini saya datang mau bicarakan tentang murid saya itu Bu Evi. Muridnya Bu Wahyu? Iya. Ada dengan muridnya Bu Wahyu? Murid saya itu sering tidak masuk. Sering tidak masuk. Seringnya itu karena sudah datang ke sekolah, pulang, atau memang dari pagi tidak masuk seperti itu Bu Wahyu? Dari pagi tidak masuk itu Bu Evi. Dari pagi tidak masuk. Iya. Bu Wahyu tahu kalau tidak masuk memang ada laporan atau Bu Wahyu tahu sendiri? Ya kebetulan ini kan pada saat saya mengajar Bu Evi, itu saya kan seminggu itu kan ketemu 2 kali. Iya. Itu pada saat pembelajaran saya itu selalu tidak ada. Selalu tidak ada saat Iya. pembelajaran Bu Wahyu. Iya, betul. Bu Wahyu, ini kan Bu Wahyu mau ngobrol sama saya, ini tentunya ada tujuannya ya. Dari masalah Bu Wahyu itu, kira-kira tujuan yang ingin Bu Wahyu peroleh dari kegiatan kucing hari ini apa ya Bu Wahyu? Tujuan saya ngobrol dengan Bu Evi, Iya. ya karena saya bisa menemukan solusi Bu Evi Iya. dari permasalahan yang dihadapi murid saya atau apapun saya sendiri selalu sebagai gurunya Bu Evi, karena saya merasa ini kalau saya menyelesaikan sendiri itu sangat berat bagi saya, makanya saya itu mengajak ngobrol Bu Evi, nanti dia nanti bisa menemukan solusi dari persoalan yang saya hadapi. Karena tentunya mencari solusi tujuannya. Harapannya solusinya itu solusi yang seperti apa untuk peserta didik Bu Wahyu ini? Harapannya siswa saya itu bisa masuk kembali, Rajin masuk sekolah seperti itu ya Bu. Betul. Ya, tujuannya Bu Wahyu ingin murid Bu Wahyu itu bisa sekolah dengan normal. Oke, betul Bu ya. Evi. Ya. Bu Wahyu kalau kira-kira itu mengetahui anak tersebut itu suka tidak masuk sekolah, itu ada alasannya tidak ya dia tidak masuk sekolah karena apa? Itu saya pernah Bu itu bertanya sama temannya, Ya. dia sering nggak masuk ya, bertanya pada temannya ini kenapa kok sering tidak masuk, itu katanya aku itu Bu itu di rumah harus menyelesaikan pekerjaan rumah dulu. Loh, nah kok bisa menyelesaikan pekerjaan rumah, apa nggak ada ibunya, apa nggak ada orang tuanya, seperti itu. Nggak tahu Bu, saya juga itu ketemunya pas yang katanya itu ketemunya pas berada di kerja dulu, karena dari informasi yang saya dapatkan Bu Evi itu orang tuanya itu bisa kemudian kakaknya sakit, terus si anak tersebut akhirnya harus memenuhi kebutuhan, kan tidak ada yang bekerja, ibunya pergi, kemudian ayahnya sakit, anak itu sebenarnya pengen sekolah, tapi karena keadaan tadi Bu Evi akhirnya anak tersebut sering tidak masuk sekolah. Kalau dari cerita Bu Wahyu itu sebetulnya anaknya bukan tidak niat sekolah ya, Iya, betul. tapi dia jarang sekolah karena ada faktor lain. Betul Bu Evi, ya. Faktor dari Keluarga, betul. Bu Wahyu, kalau seperti itu berarti kan anak tersebut sepertinya membutuhkan bantuan ya, Bu? Betul. Bantuan orang lain atau orang-orang yang bisa mendukung dia untuk bisa masuk sekolah. Bu Wahyu sudah ada belum kegiatan yang pernah dilakukan untuk membantu anak tersebut mencari solusi dari permasalahannya Bu Wahyu? Ini saya ya Bu ya, selaku guru yang mengajar anak tersebut, saya itu sudah berusaha melakukan itu dengan mengajak diskusi. Iya. Saya mengajak diskusi dengan anak tersebut. Nah, selain itu saya juga berkonsultasi ya, koordinasi dengan wali kelasnya, kemudian dengan guru BK. Karena kalau si anak tersebut itu tidak segera diselesaikan masalahnya, itu sebenarnya kasihan sekali. Nah, jadi saya selaku guru mapel, ini saya sudah mengajak diskusi ya, baik dengan murid tersebut maupun dengan wali kelas dan guru BK-nya. Dari apa yang sudah Bu Wahyu lakukan itu kan hanya berkaitan dengan bantuan di sekolah untuk faktor sekolahnya dia. Adakah Bu Wahyu mengajak rekan-rekan atau pihak-pihak di sekeliling anak tersebut Bu, untuk mencari solusi agar dapat meringankan
beban si anak agar anak itu bisa tetap bersekolah. Iya Bu Evi, ini jadi sini dari sekolah ini ya kita sudah konsultasi dengan rekan ini bagaimana supaya kita memberikan bantuan. Ini bantuan itu kaitannya dengan finansial uang pastinya Bu Evi ya. Karena apa? Karena untuk setiap harinya saja, untuk mama saja anak tersebut harus mencari sehingga tidak sempat untuk bersekolah. Ini di sekolah itu ada program Bu Evi sebenarnya, ada program peduli terhadap siswa yang kurang mampu, yaitu dengan program counseling itu ada sebenarnya. Saya juga sudah ngatur Bu Evi sebenarnya sama wali kelasnya, sama guru BK, sama bagian kesiswaan. Ini bagaimana kalau di sekolah ini memberikan bantuan counseling itu kepada murid saya tadi. Seperti itu sudah saya lakukan. Sudah dilakukan. Sudah Bu Evi. Untuk kegiatan yang sudah dilakukan Bu Ayu, itu kalau Bu Ayu lihat dampaknya seperti apa? Dampak positifnya seperti apa ke siswa tersebut? Ya, alhamdulillah Bu Evi ya, setelah adanya program tersebut, Iya. akhirnya sedikit permasalahan yang dihadapan anak tersebut itu sudah mulai sudah mulai teratasi. Iya. Artinya apa? Anak tersebut sudah tidak lagi bekerja, kemudian anak tersebut bisa. Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam Pak Aris. Bagaimana kabar Bu Evi? Alhamdulillah sehat Pak Aris. Pak Aris bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Evi sehat. Sehat. Walaupun agak tidak sehat sedikit sih, Oh, tapi tetap semangat Bu Evi. Semangat ya. Oh ya Bu Evi, Oke. Bu Evi kemarin akan mengadakan komunikasi terkait dengan rekan sosial Bu Evi ya. Iya, iya Pak Aris. Saya di sini sebagai observer Bu akan berpindah sebagai observer, akan mengamati kegiatan yang Bu Evi lakukan, sehingga saya bisa mengamati yang Bu Evi sampaikan dan Bu Evi berikan kepada rekan ibu tadi. Iya Pak. Kemudian menurut Bu Evi nanti apa yang akan disampaikan pada percakapan nanti? Begini Pak Aris, rekan saya itu kan punya siswa, itu jarang masuk sekolah. Dia itu ingin melakukan diskusi gitu Pak dengan saya. Tapi karena kemarin saya masih repot, saya minta untuk hari ini Pak. Saya itu ingin Pak mengasah kemampuan saya itu saat kegiatan coaching. Saya ingin Bapak mengamati apakah saya sudah menggunakan alur yang sesuai. Kemudian mengenai kompetensi saya dalam kegiatan coaching itu, saya merasa Pak, saya itu sudah bisa hadir secara penuh, artinya presence ya Pak. Kemudian saya bisa mendengarkan dengan aktif. Tapi terkadang kemampuan saya dalam mengembangkan pertanyaan bobot itu masih kurang Pak Aris. Nah, saya ingin bisa memiliki kompetensi untuk memberikan pertanyaan berbobot itu agar dapat memantik jawaban dari teman saya yang sedang memiliki masalah tersebut. Oh iya. Jadi kira-kira nanti yang mau Bu Evi terapkan di dalam komunikasi nanti alurnya seperti apa? Saya mau melakukan kegiatan ini, kita bisa melakukannya seperti coaching Pak. Saya menggunakan alur cerita. Nah di situ saya juga akan hadir secara penuh, mendengarkan aktif. Kemudian yang ingin saya lihat, ingin sekali saya diamati oleh Pak Aris itu, apakah Pak Aris nanti bisa melihat Pak, apakah sudah ada perkembangan Pak dari diri saya itu mengenai saya membuat pertanyaan itu Pak Aris. Baik, dari kompetensi yang Ibu jelaskan tadi, Iya Pak. mungkin kan semua bisa sempurna. Iya, iya. Kira-kira dari beberapa tadi yang paling mau Ibu Evi tonjolkan itu kompetensi yang mana? Kalau yang menonjol sih, saya itu kalau berbicara dengan orang, memang saya suka hadir secara penuh Pak. Kemudian saya juga mendengarkan secara aktif. Itu yang sudah menonjol saya rasa Pak. Tetapi yang kurang yaitu tadi Pak, membuat pertanyaan berbobot itu masih kurang.
Iya, memang orang punya kelemahan untuk masing-masing. Iya, iya Pak Aris. Jadi mungkin Bu Evi menguasai jalan hal ini, tapi tidak menguasai jalan hal ini. Itu biasa. Yang penting kita harus tetap berlatih sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kita. Iya Pak. Oh iya, kira-kira nanti apa indikator ketercapaian yang akan dihasilkan? Saya akan merasa kalau saya nanti melakukan kegiatan itu berhasil ya Pak, indikatornya itu jika saya dapat menggali informasi dengan baik dari teman saya tersebut, kemudian saya dapat membantu teman saya tersebut menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi Pak. Indikatornya adalah saya dapat membantu teman menemukan solusi untuk permasalahannya Pak Aris. Baik Bu Evi, semua sudah saya catat apa yang Bu Evi sampaikan. Monggo silakan Bu Evi melakukan praktek dengan rekannya. Kemudian nanti saya akan mengamati waktu secara umum, sehingga nanti saya bisa juga belajar seperti yang Bu Evi lakukan. Dan saya berharap mudah-mudahan ini nanti Bu Evi sukses. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Evi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akan menghubungi teman saya yang kemarin bermasalah dan ingin bercerita kepada saya Pak, yang sedang ada masalah itu Pak. Ya Bu, silahkan. Terima kasih Pak Aris. Ya, terima kasih Bu.